Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dian Nopeta dari SMA Negeri 1 Unggulan Kabupaten Muara Enim. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, khususnya penerapan pendekatan segitiga restitusi dalam penanganan kasus murid di kelas. Kasus 1. Pada saat belajar bahasa Inggris dengan Memteta, Memteta menyuruh muridnya untuk menerjemahkan teks menggunakan kamus. Tiba-tiba Aksa duduk yang bersebelahan dengan Pika, merebut paksa kamus Pika karena Aksa tidak membawa kamusnya. Pika marah dan akhirnya terjadilah perdebatan antar mereka berdua. Jadi kita akan membaca hari ini. Now, please open your book on page 10. Have you found it? Sudah ketemu halaman 10? Yes. Okay. Now, I would like us to translate the text. Saya mau Anda menerjemahkan teks tersebut and then use your dictionary to help you. Okay, come on, go ahead, read it. Silakan kerjakan, gunakan kamus untuk membantu Anda translate atau menerjemahkan. Silakan kerjakan. Yang lain buka kamusnya. Sini kamusmu, aku yang pakai. Ini kamus aku. Kalau kamu nggak bawa kamus, jangan kamus aku yang mau ambil. Loh, ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ada masalah, Aksa? Ika? Kok kalian bertengkar? Nanti selesai pembelajaran, tolong temuin di kantor ya. Amen. Salam, ya kami Aksa? Ya. Close the door please. Kami buka. Oke. Aksa, memang dengar dari perkelahian kamu tadi, atau pertengkaranmu dengan Vika, kalau kamu main rebut kamusnya Vika. Ya, ada yang bisa membantu sebetulnya itu apa yang terjadi sih? Ya, Mem. Sebenarnya tadi pas pelajaran bahasa Inggris, saya lupa untuk membawa kamus saya sendiri. Jadi, maksud saya tadi mau minjem kamusnya Vika. Bukan pinjem, men. Dia emang ambil asal rebut aja kamus aku. Pinjam kok. Nanti aku kembalikan setelah selesai pelajaran. Aku nggak bermaksud berbuat kayak gitu. Tapi aku tadi nggak bawa kamus. Ya, Aksa, Mem tahu berbuat salah itu sebetulnya tidak jadi masalah dan sebetulnya kita bisa menyelesaikan hal ini dengan baik-baik. Mem juga pernah kok melakukan kesalahan seperti ini. Jadi artinya ketika kita melakukan sesuatu dan itu ternyata salah, itu hal yang wajar. Jelas ya Aksa ya. Terus Mem mau meyakinkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Dan Mem juga yakin sebetulnya Aksa mungkin bisa melakukan hal lebih dari itu, umpamanya sampai merobek kamus orang atau kamus Vika, tapi ternyata syukur Aksa cuman melakukan hal yang tadi di kelas. Dan artinya Aksa sudah mengakui kesalahannya ya kan? Ya, Mem. Maaf saya salah. Ya, nah Mem cuma bisa mengingatkan Aksa sama Vika, kita ketemu pertama kali belajar, masih ingat nggak kita pernah belajar tentang keyakinan kelas kita?
Ya mem, masih ingat. Nah, apa itu? Masih ingat gak Aksa? Menghormati orang lain serta barang miliknya mem. Nah, itu. Nah, apakah ketika Aksa tadi mengambil paksa kamus Pika, apakah Aksa sudah menghormati barang orang lain? Belum mem. Tidak kan? Berarti sekarang mari kita sama-sama mengindahkan keyakinan kelas. Ya, besok-besok nanti kalau ada hal-hal yang mau kamu pinjam, silakan pinjam dengan baik-baik, dengan cara mengatakan apa yang kita perlukan atau yang kita mau pinjam dari teman. Oke, sekarang kasus ini kita anggap selesai, tidak ada dendam, tidak ada hal-hal yang harus dipendam di hati. Sekarang Aksa silakan minta maaf sama Pika, dan Pika tolong dimaafkan Aksanya ya. Ya, silakan minta maafan. Maaf ya Vika. Ya. Dan ya, sekarang setelah kita melakukan skenario namanya tadi restitusi atau segitiga restitusi, perasaan Aksa kira-kira bagaimana? Artinya setelah tadi barusan melaksanakan restitusi ini mem, Aksa merasa kayak disadarkan lagi mem tentang hal-hal kecil tapi sangat bermanfaat dan tentunya sangat berdampak besar bagi kehidupan kita. Oke, artinya kita diarahkan untuk meyakinkan bahwa ada hal baik yang harus kita tetap jaga untuk dilakukan. Kalau Pika? Kak, tidak merasa kalau misalnya kalau untuk kesalahan tadi kita bisa ambil kesimpulan kalau menghargai orang lain itu juga penting, karena untuk menjaga tali silaturahmi atau juga hubungan antar teman yang sekelas, juga dengan orang yang tua, guru. Oke, artinya Pika walaupun mungkin merasa tersudut karena kampusnya dipaksa, diambil atau dipinjam, tapi yang pasti itu kan hanya hal kecil yang tidak harus dibesar-besarkan, ya kan? Kasus 2. Pada saat pembelajaran bahasa Inggris, Mem Teta dari awal mengingatkan murid untuk mengumpulkan PR-nya di akhir pembelajaran. Karena dapat tidak membuat PR-nya, maka dia menyontek paksa PR Olive. Olive marah dan akhirnya terjadi perdebatan antar keduanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, okay guys, today we are going to continue our lesson as usual, and at the end of the lesson, please make sure that you have prepared your homework, because I have given you the homework, so try to make sure that you are ready with your homework, okay? Now, let's continue our lesson as usual. Sini Peru, Loh, mau lihat? itu kan dari kamu. Aku gak mau ngasih PR itu padamu. Nah, elah, PR doang juga. kan bukan ulangan. Ada apa? Ada masalah? Hadir? Apa? Kok kalian bertengkar? Ada masalah? Jangan bertengkar ya. Nanti setelah pembelajaran berakhir, tolong temukan di kantor ya. Ya, kami silakan masuk. Oh, udah apa ya? Oke, udah apa? Masuk Pak Olive ya. Ya. Silakan duduk, Olive. Apa? Oke, sekarang Mem membantu Bapak Olive di sini karena Mem dapat laporan dari Olive bahwa katanya dapat mencontek paksa PR Ana ya. Iya mem, saya lupa mengerjakan PR saya, Mem. Jadi saya mau lihat yang Olive. Dan saya tidak mau memberikan tahunya itu, Mas. Tapi kan itu cuma ulangan, cuma PR, Mem, bukan ulangan. Oke. Sekarang Mem yakin bahwa
alasan melakukan hal tersebut, ya kan? Kemudian melakukan kesalahan itu wajar, ya. Kemudian juga yang pasti ketika ada masalah kita harus menyelesaikannya dengan baik-baik, dan Mem juga pernah melakukan hal seperti itu, artinya melakukan kesalahan itu wajar, ya, Dava. Nah, kemudian alasan yang kamu melakukan tadi itu sudah mengetahui, yaitu apa tadi? Lupa mengerjakan PR. Berarti pembelajaran ke depannya kalau ada PR jangan lupa untuk dikerjakan. Coba sekarang Mem mau mengingatkan kembali, masih ingat nggak Dava maupun Olive keyakinan kelas yang pernah kita buat pertama kita masuk kelas atau pertama kita memulai pembelajaran kita di semester awal? Ya, apa itu coba? Itu berkomitmen dalam mengerjakan setiap tugas. Artinya ketika dapat tadi mencontek PR dari Olive, apakah dapat melakukan komitmen tersebut? Tidak. Pak Olive, khususnya kamu dapat mulai sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas tersebut, karena keyakinan kelas itu kita buat bukan hanya untuk dibuat tapi untuk diindahkan atau dipatuhi. Besok-besok kalau ada PR, pastikan dapat yakin bahwa PR-nya sudah dibuat sebelumnya, sehingga tidak akan melakukan kesalahan lagi, yaitu mencontek atau merebut paksa jawaban temannya atau dari Olive, ya. Nah, sekarang dapat sudah mengakui kesalahannya, tidak ada salahnya kalau kita saling memaafkan, jangan disimpan di hati. Sekarang dapat silakan minta maaf kepada Olive, dan Olive juga kalau memaafkan dapatnya, ya. Yuk silakan. Dan setelah kita melakukan praktek segitiga restitusi tadi, Mem mau nanya, kira-kira perasaan Dava gimana? Kalau untuk Dava sih merasa senang dan tersadarkan ya dari kesalahan tadi. Selain itu juga jadi sadar kalau keyakinan kelas itu penting karena telah jadi kesepakatan bersama untuk di setiap kelas. Oke, artinya keyakinan kelas itu merupakan satu hal yang harus kita pegang bersama dan harus dipatuhi karena sudah dibuat sebagai kesepakatan bersama sejak awal semester, ya. Oke. Kemudian kalau mengenai restitusi segitiga, Olive bagaimana perasaan atau tanggapannya? Awalnya saya merasa jengkel ketika berada di posisi PR-nya sedang direbut oleh Dava. Selain itu saya juga merasa senang pada saat melakukan praktek dari skenario segitiga restitusi ini. Ya udah, oke. Terima kasih atas tanggapannya, ya. Mudah-mudahan skenario ini akan membuat sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa ternyata keyakinan kelas itu nggak cuma dibuat tapi harus dipatuhi oleh semua anggota kelas. Terima kasih. Ya, boleh silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Kesimpulan. Pertama, seharusnya seorang guru bisa menerapkan pendekatan segitiga restitusi ketika menangani kasus yang terjadi pada murid. Yang kedua, seharusnya seorang guru bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer dalam menangani kasus yang terjadi pada murid. Demikianlah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.